klaim pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa peta Gleason menandakan bahwa bumi ini sebenarnya adalah datar, itu adalah klaim yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagian kedua, yaitu kita akan mewujudkan pemetaan balikan dari koordinat dari peta datar, petanya Gleason, kita ubah ke peta bulat dengan berbekal homeomorfisme yang sudah kita bahas di video bagian pertama. Nah, yang kita dapatkan kemarin homeomorfismenya adalah pemetaan dari permukaan bola yang sudah dibuang satu titik di kutub selatannya. Jadi titik kutub selatan kita buang. Nah, maka sisanya kita petakan ke cakram terbuka. Dan di permukaan kulit bola tadi, yang koordinat yang kita gunakan kemarin adalah koordinat kulit bola ya, spherical koordinat, yaitu theta, v. Nah, kemudian akan dipetakan ke cakram terbuka. Di cakram terbuka yang kita gunakan adalah koordinat polar. Aturan pemetaannya seperti ini. Sudah kita bahas di video bagian pertama. Bagi yang masih belum menyimak, silahkan disimak dulu di video bagian pertama ya. Kemudian pemetaan balikannya, berarti pemetaan dari peta datar atau petanya Gleason ke peta bulat. Dari cakram terbuka dipetakan ke permukaan bola tanpa melibatkan kutub selatannya ya, titik di kutub selatannya. Ini koordinat polar dipetakan ke permukaan bola, hasilnya kita nyatakan dalam koordinat kulit bola. Nah, untuk proses pemetaannya nanti dengan menggunakan plottingnya dengan menggunakan skillet, kita akan merubah semua sistem koordinat ini dengan menggunakan sistem koordinat Cartesian. Yang di cakram koordinat Cartesiannya adalah x-aksen, y-aksen. Kemudian yang di kulit bola koordinat Cartesiannya adalah x, y, dan z. Ya. Nah, ini akan kita rombak dulu. Sekarang kita ambil yang ini dulu. Kita bahas dulu yang di kulit bola. Kalau ini kemarin sudah kita tuliskan bahwa jejarinya si kulit bola adalah R. Ya, jejari kulit bola adalah R. Maka untuk mendapatkan nilai koordinat x-nya di titik ini dapat kita hitung dengan cara R ini pertama kita proyeksikan dulu ke bidang XY ini, maka kita ambil nilai cos-nya, cos theta-nya, dapatlah sepanjang ini R cos theta. Kemudian untuk dari sini kalau untuk mendapatkan bagian ininya, ya tentunya kita ambil juga cos dari V-nya. Gitu. Kemudian untuk yang Y-nya juga sama. R kita proyeksikan dulu ke bidang XY, dapat R cos theta. Kemudian dari sini kita ambil bagian ininya, maka ini kita kalikan dengan sin V. Nah, lalu untuk Z-nya bagaimana? Z-nya bisa langsung dari sini kita proyeksikan ke bidang ke sumbu Z ini. Jadi kita dapatkan R kalikan sin theta. Oke. Jadi kalau kita punya koordinat theta, v, kita bisa dapatkan x, y, z-nya. Nah, sekarang untuk yang ini. Untuk yang koordinat polar. Ini juga mudah sekali ya. Rho itu adalah panjang dari titik ini dari pusat koordinat ke titik yang dimaksud. Maka x-aksen bisa kita dapatkan dari rho kalikan cos var v, kemudian y-aksen bisa kita dapatkan dari, ini kita turunkan aja, x-aksen sama dengan rho cos var v, y-aksen sama dengan rho sin var v. Maka ini pun juga sama, kalau kita punya rho sama var v nya kita bisa dapatkan x-aksen dan y-aksen. Nah, sekarang kita berbekal data var v ini, berbekal data x-aksen y-aksen ini, nanti akan kita coba dapatkan nilai x, y, z-nya. Artinya apa?
berarti kita ingin membentuk rumus untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z berbekal data X aksen, Y aksen ini. Nah, padahal di sini adanya adalah theta sama var sama phi ya, theta sama phi. Nah, maka sekarang kita perhatikan dulu di sini bahwa kita punya hubungan. Kalau dilihat dari sini ya, ini adalah theta. Ya, ini adalah theta, sementara ini adalah phi. Oke, belum lihat, kurang tidak kelihatan ya. Yang ini adalah theta, ini adalah phi. Ini adalah theta, ini adalah phi. Nah, maka sekarang kita akan menuliskan ini. Sebelumnya kita hitung dulu ini ya, hubungan antara rho dengan rho var phi dengan X aksen Y aksen ya. Kita punya begini. Rho itu tentunya adalah, kalau ini adalah nilai X aksennya, ini adalah nilai Y aksen, maka rho itu adalah akar dari X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat. Oke, kemudian var phi-nya tentunya adalah, kita bisa bagi Y aksen dengan X aksen, kita dapatkan sin var phi dibagi dengan cos var phi. Maka var phi-nya adalah arcas tangan dari Y aksen dibagi dengan X aksen. Oke. Maka sampai di sini, kalau rho sama var phi-nya kita ganti dengan nilai-nilai ini, sudah selesai. Kita bisa dapatkan nilai theta dan var dan phi yang dinyatakan dengan X aksen dan Y aksen. Nah, kemudian yang perlu kita sesuaikan berarti ya sudah tidak ada yang perlu kita sesuaikan. Sekarang kita lanjutkan ke sini, berarti ini adalah R kalikan cos theta. Theta-nya adalah ini, dalam kurung pi per 2 min rho-nya adalah ini ya, akar dari, ini kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya. Kita turunkan sedikit. Oke, yang X kita tulis di sini ya. X sama dengan R cos theta cos phi. Ya. Maka ini bisa kita tulis sebagai R kalikan cos. Theta-nya adalah ini, pi per 2 min rho per R. Kalau rho-nya kita langsung ganti saja. X akar dari X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat dibagi dengan 2, dibagi dengan R. Lalu cos phi. Cos phi-nya tadi sama dengan var phi ya. Phi sama dengan ini var phi. Nah, var phi-nya adalah arcas tangan, berarti cosinus arcas tangan dari Y aksen dibagi X aksen. Kemudian yang ini kita pindah saja ya, kita pindah ke bawahnya. Ini sumbu Y-nya kita pindah ke sini, R cos theta sin phi. Ya, kita pindah ke situ, ini kita hapus. Sama dengan R cos pi per 2 min akar dari X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat dibagi dengan R kalikan sin phi-nya sama dengan ini juga, arcas tangan dari Y aksen per X aksen gitu ya. Nah, kemudian yang ini, yang R sin theta, ya sudah, berarti R theta-nya tadi adalah sama dengan ini, berarti R kalikan sin kalikan pi per 2 min akar dari X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat dibagi dengan R ya, maaf, kita pindah aja ke bawah juga, R sin theta sama dengan R kalikan sin pi per 2 min akar dari X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat dibagi dengan R. Ya, jadi lihat dari sini, maka berbekal data X aksen, Y aksen, dan R-nya tentunya nanti berdasarkan kita tentukan berdasarkan ukuran image-nya, ukuran image dari peta Gleason-nya.
maka kita bisa mendapatkan koordinat X, Y, Z untuk titik-titik hasil pemetaannya di permukaan bola. Ya, nah itu yang akan kita manfaatkan untuk membuat pemetaan balikan. Jadi kita akan kita akan membuat peta yang berasal dari peta Gleason, kita pindahkan ke peta bulat. Nah, nanti akan kita ambil saja peta untuk beberapa pulau saja di Indonesia. Kita ambil konturnya, kemudian kita balikan ke peta bulat dengan memanfaatkan persamaan ini. Ya, oke, kita akan jelaskan di laptop sekarang. Oke, sekarang pertama kita lihat dulu peta Gleason yang tersedia di Boston Public Library. Ini sudah saya download. Coba kita buka. Ya, seperti ini filenya. Nah, kita perlu untuk mengcrop file ini, gambar ini kita crop. Nanti kita usahakan cropnya adalah di posisi tepian ini ya, di tepian ini. Kita usahakan semaksimal mungkin cropnya itu berbentuk bujur sangkar. Oke. Nah, kemudian ini hasilnya. Ini hasilnya. Ya, cropnya sampai seperti ini. Nah, yang akan kita coba berikutnya adalah peta Indonesia ini. Ini saya zoom peta Indonesia ini. Lihat bentuknya saja di sini agak kurang proporsional ya. Kemudian bisa diperhatikan ini peta Australia juga seperti tertarik ke samping kanan kiri begitu ya. Seperti tertarik. Ya, karena apa? Karena memang seperti disebutkan di video bagian pertama, semakin kita ke arah kutub selatan itu semakin di stretch ya, semakin di stretch ke arah samping ya, begitu. Nah, peta Indonesia ini nanti akan kita petakan balik ke peta bulat dengan menggunakan homeomorfisme tadi itu. Nah, kemudian tahap berikutnya saya melakukan pemilihan saja beberapa pulau. Saya pilih yang kelihatannya ukurannya agak besar. Ini yang warna orange di sini ya. Yang agak besar saya pilih ada 24 pulau. Lalu itu saya tandai dengan warna putih. Nah, ini dia hasilnya. Sudah saya tandai warna putih beberapa pulau di Indonesia yang ukurannya cukup besar. Nah, kemudian selanjutnya sisanya selainnya akan kita hitamkan. Selain warna putih tadi akan kita rubah warnanya jadi hitam karena kita akan melakukan proses pencarian kontur dari area yang berwarna putih ini. Nah, ini kita hitamkan sudah. Inilah 24 pulau yang tadi sudah kita putihkan areanya. Selanjutnya untuk proses pencarian konturnya itu algoritma yang saya pakai hanya bisa mencari satu wilayah putih dalam satu image ya. Jadi kalau ini ada 24 wilayah putih, nah itu algoritmanya masih belum bisa menentukan secara langsung. Maka ini perlu saya hasilkan 24 gambar yang masing-masing hanya memuat satu pulau saja dari sini. Maka ini perlu saya nomori dulu setiap pulaunya. Saya mulai dari sebelah kiri sini, dari Papua ini. Ya, ini nomor 1, 2, 3, 4 terus sampai terakhir Sumatera ini 24 ya, nomor 24. Selanjutnya saya ambil setiap masing-masing pulau. Ini pulau Papua tadi saya beri nama A1.png. Kemudian ini A2 terus sampai nanti yang kita lihat yang besar ya. Yang besar ini contoh
A13 itu Sulawesi ya. Ini dia A13 itu Sulawesi, kemudian sampai di terakhirnya A24 tadi, ini adalah Sumatera. Waduh, lewat. Ya, ini dia, ini Sumatera. Oke. Nah, masing-masing file ini akan saya olah dengan program dengan bahasa Skylab untuk mendapatkan konturnya. Oke, kita sekarang menuju ke Skylabnya. Mana Skylabnya lagi? Ya, ini program yang saya buat. File-file tadi akan saya taruh dalam alamat ini, file-file setiap pulau, masing-masing pulau. Ya, nanti ada A1, A2, A3 sampai A24. Maka di sini N-nya saya pilih, saya berikan nilai 24. Kemudian file tadi dibaca pixelnya, selanjutnya kita cari konturnya, disimpan di sini. Tapi tentunya beda ya antara nomor koordinat pixel dengan koordinat kartesan yang kita inginkan. Perlu kita geser dulu sedikit, sehingga di sini saya melakukan penggeseran koordinat dari koordinat pixel ke koordinat kartesan ya. Maka ini adalah koordinat kartesan dari titik-titik kontur yang tadi sudah tersimpan di variabel hasil, dan ini untuk koordinat x aksennya. Kemudian yang koordinat y aksennya di baris berikutnya. Selanjutnya ini adalah yang saya tulis sebagai A koordinat, ini adalah koordinat x, y, z ya. Kalau di sini 1 maka ini x, ini 2 itu y, 3 ini adalah z. Nah, jadi 2 yang ini di baris 23 dan 24 ini adalah koordinat kartesan di peta Gleason, sementara baris 25, 26, 27 ini adalah koordinat x, y, z, koordinat kartesan di peta bulat. Oke, bisa diperhatikan sini adalah R dikalikan cos pi dan seterusnya seperti tadi dijelaskan di papan tulis ya. Nah, kemudian untuk R-nya tadi saya katakan itu bergantung pada ukuran dari si image. Nah, image-nya yang saya gunakan, kita kembali ke sini. Image-nya yang saya gunakan, saya ambil aja contoh yang ini misalkan. Kalau kita perhatikan berapa ukuran pixelnya, itu lebarnya 3619, tingginya 3618. Nah, ini saya dalam saya memotong atau mengcrop dari gambar aslinya itu kelebihan 1 pixel untuk lebarnya, maka saya anggap aja 3618 kali 3618, sehingga itulah lebar dari hasil pemotongan yang ini ya, yang ini dia lebarnya ini 3618. Harus di sini sebenarnya tadi 3619, tingginya ini adalah 3618, tapi anggap aja ke kanan juga 3618. Berarti dari ujung kiri sini sampai ujung kanan sana tadi 3618. Padahal ini merupakan keliling dari si bola ya, keliling dari peta bulat. Maka keliling dari peta bulat adalah 3618. Padahal itu dihitung dari 2πr. Nah, berarti R-nya adalah berapa? 3618 dibagi 2π. Sehingga di sini saya masukkan R itu adalah 3618 dibagi dengan 2π. Oke, itu dimasukkan apa yang tadi sudah kita tuliskan di papan tulis, itu sekarang kita nyatakan dalam kode program seperti ini. Selanjutnya masuk ke proses plotting. Pertama saya plot dulu bola. Ini dia dengan jejari R ini tadi. Kemudian ini proses memplotnya sehingga akan dihasilkan bola. Defaultnya warnanya biru nanti. Ada beberapa grid. Kemudian selanjutnya adalah memplot setiap kontur dari masing-masing pulau tadi. Nah, di sini dilakukan proses looping. Berarti masing-masing pulau akan dilakukan dalam tiap looping ya.
dilakukan proses plottingnya dengan menggunakan scatter 3 ini. Oke, ini skema kode programnya. Pada intinya poin pentingnya adalah di sini ya. Bagaimana kita ambil data koordinat pixel dari si dari si gambar dari masing-masing pulau, kemudian itu kita konversi ke kartesannya, yang tadinya koordinat pixel dirubah jadi koordinat kartesan, kemudian kita cari nilai koordinat kartesan di bolanya ya, di bola. Nah, sekarang kita eksekusi. Kita sambil perhatikan, nanti setiap berhasil menghitung satu kontur satu pulau, menghitung kontur satu pulau, akan dikeluarkan tulisan selesai menentukan kontur pulau kesekian gitu. Nah, ini tadi sudah saya eksekusi, sudah mulai jalan. Sekarang kita lihat perkembangannya. Kita lihat di sini ya. Sambil kita tunggu hasil pulaunya, kita tampilkan sebelah kanan. Hasil plottingnya maksudnya. Ini sudah masuk penghitungan pulau pertama, sudah selesai konturnya. Masuk ke pulau kedua, terus sampai nanti pulau ke 24. Oke, mungkin nanti akan kita percepat sampai selesai pulau 24 ya. Oke, ini sudah masuk ke pulau ke-23. Sekarang sedang mengerjakan pulau 24. Kita tunggu. Pulau 24 pulau yang cukup besar tadi, Sumatera. Jadi butuh waktu juga. Nah, sudah selesai pulau 24 dan ini sudah muncul hasilnya. Oke, nah ini dia sedang proses plotting. Nah, bisa dilihat sudah lengkap semua ya. Sekarang kita tinggal lihat hasilnya. Ini tadi adalah bola biru yang dihasilkan dari saya tunjukkan dulu kembali ke sini. Mana ini? Ya. Bola biru tadi dihasilkan dari plot 3D ini. Kemudian untuk yang plot merahnya itu dihasilkan dari ini dia. Nah, ini dari scatter ini. Untuk masing-masing pulau ini kita looping sebanyak 24 kali untuk menghasilkan peta warna merah tadi itu, kontur warna merah. Sekarang kita kembali ke sana, ke plottingnya. Ini dia. Nah, kita coba lihat. Ini bisa kita robah perspektifnya. Lihat, ini dia hasilnya. Ya. Hasil ke 24 pulau yang tadi kita peroleh konturnya dari bidang datar ya, dari peta datar, yaitu petanya Gleason. Oke, sekarang kita bandingkan ya. Kita bandingkan petanya Gleason ini. Kita buka. Ya. Kemudian kita kembali ke sini. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ini adalah peta Indonesianya. Saya zoom, saya taruh di bagian sini. Ini dia. Ya. Hasilnya di peta bulat menjadi seperti ini. Ya, ini kalau kita perbesar ya. Terus ini kalau warna putih ini tandanya dia sudah melampaui dari kotak plotnya ini ya. Jadi ini sudah terpotong dengan kotak plot. Oke, ini saya mundurkan lagi biar Sumateranya nggak kepotong. Nah, itu dia. Gitu ya. Oke ya, jadi sudah jelas bahwa dari peta Gleason bisa kita peroleh peta bulat dan juga tentunya sebaliknya ya. Yang kita lakukan di video bagian kedua ini, kita memplot dari petanya Gleason dibalikan ke peta bulat. Itu tandanya kedua peta tersebut antara Gleason dengan peta bulat
sebenarnya ekivalen. Dalam artian apa? Kalau satu titik di peta bulatnya kita buang, ya. Nah, untuk peta Gleason dia ekivalen dengan peta bulat yang kutub selatannya sudah dibuang. Oke, jadi sampai di sini semakin jelas bahwa klaim pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa peta Gleason menandakan bahwa bumi ini sebenarnya adalah datar, itu adalah klaim yang keliru, ya, tidak ada dasarnya. Sehingga harapannya teman-teman semua sudah jelas sekarang bagaimana menyikapi peta Gleason tersebut sehingga tidak terbawa kepada propaganda-propaganda yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.